Buku kalau udah bekas udah pasti laku. Orang udah dipakai, udah pasti laku. Buku baru itu yang belum tentu laku, kan belum dipakai. Kalau buku zaman dulu kan beratus tahun masih bisa kebaca bukunya. Baunya juga beda mungkin. Iya benar. Karena beberapa pembeli selalu saya lihat selalu begini. Cuman kalau saya tanya beda baunya bang ya. Paling jawabnya begitu. Kalau boleh jujur sih sekarang sebenarnya pembeli buku, pembaca buku lah ya, kayaknya semakin hari semakin gak ada. Itu saya bingungnya kenapa ya, berubah banget gitu. Tapi memang harus kali ya. Sekarang orang lebih cenderung jualan online, saya ngikut sih jualan online. Saya juga nggak mau dong tergilas zaman ya. Tapi sih saya lebih sepakat itu kalau toko buku itu hidup lagi gitu. Orang mau datang ke toko buku lagi, hunting buku lagi, belanja buku lagi, ke toko buku gitu. Perkenalkan, saya Irwanda, pedagang buku, profesi pedagang buku. Awalnya di Senen, di Pasar Senen, beberapa tahun di sana, terus pindah ke Kenari, dari Kenari sampai di sini, Pasar Gembrong Baru. Tahun 2000 itu saya udah ada di Senen, nongkrong bareng anak-anak buku, nyalo-nyalo buku. Kita nongkrong di satu toko. Ada yang tanya, ada buku ini enggak gitu. Terus kita kan nanya ke yang punya toko, ada enggak gitu. Kalau enggak ada, itu kesempatan kita buat cari ke toko lain. Setelah kita cari ke toko lain, ya tinggal nego harga aja kan. Yang pasti kita ngambil kelebihan lah. Toko yang ada di Senen ya punya kita semua. Ibaratnya kita lebih tahu isi buku di toko siapa aja gitu dibanding yang punya toko. Itu hebatnya calo di Senen. Ya paling tidak selama nyalo kan kita tahu ya harga buku berapa belinya, terus mereka jual berapa. Lumayan juga ya, karena kadang kalau dulu itu zaman dulu kita modal 10.000 bisa jual 100.000 buku. Menarik juga, saya pikir begitu kan. Seiring waktu nyalo di Senen itu makin tahu ya buku apa sih yang dicari orang, buku apa sih yang susah. Kita hunting buku dulu ya. Assalamualaikum. Kosong bang. Oke deh siap. Thank you ya bang. Assalamualaikum. Wes. Ketiduran bang, beneran. Waduh. Boleh masuk ini? Ini bukunya bang. Baru dapat nih. Sumber buku bekas banyak ya sumbernya. Kadang ada yang diantarin, ada yang kita hunting sendiri. Dan kita hunting juga ke tempat pengepul ya, pengepul barang gitu, pengepul buku. Jadi dia belanja ke rongsokan gitu loh, ke tukang gerobak. Nah, setelah dia kumpulin, baru saya belanja ke dia. Ini ada, ini buku siapa bang? Mana? Kulihat ya. Siapa yang udah kemari bang? Ada. Wow. Ini anak buat diupah kan mana? Ini aja nih bang. Ini enggak. Enggak lah itu 5, 6, 7, 8, 9.
Jangan di Kalau untuk terjun langsung sih saya belum pernah. Kalau saya sih lebih menjaga itunya ya, karena kalau saya terjun langsung, pengepul nanti dapat apa lagi ya. Jadi saya lebih menjaga itu sih. Ya. ya. Yup, makasih Bang Ito. Masih bos. Wah, lanjut lagi nih, ya. Lanjut lagi. Wah, di sini aja kita Bang. Oke. Iyalah Bang. Ya. Masuk lagi nih. Jadi ya buku yang di sini semua bisa dibeli. Semua dijual. Ini nih tempat anting buku. Saya sih udah lama ke sini ya. 10 tahunan lebih kali. 10 tahunan ada. Kalau dulu hampir tiap hari kemari. Belakangan ini mulai kurang. Dulu sumber barang itu di sini ya lumayan lah. Kalau orang-orang Jakarta banyak tahu sih tempat ini. Terlebih pemain-pemain buku lawas ya. Banyak yang anting kemari. Tapi ya gitu. Silih berganti. Cocok-cocokan. Sekarang mau ke ini, ke gudang abang ini yang belakang nih. Lebih banyak yang menarik di sono. Ngabarin dari pagi, baru siang saya Jalan ya. Ini gudang abang ini nih. Bukunya waduh. Udah nggak kebilang lagi nih. Apa aja ada sebenarnya. Tuh. Pokoknya yang menarik ada di sini. Tinggal cocok harga, angkut. Ini banyak sih yang udah bekas-bekas pilihan saya ya. Cuman sekarang ya seiring berjalan waktu lah Bang. Abang ini kan juga udah online juga. Ya habis buku sebanyak gini belum tentu semua orang mau kan. Tetap milih kan. Jadi yang tinggal di online nama abang ini. Buku bekas itu sebenarnya banyak sih yang udah cetak baru ya. Tapi saya bingung juga sih, kenapa buku bekas itu masih diminatin ya. Terlebih kolektor, tapi nggak juga sih anak-anak. Kalau yang memang dia cenderung pembaca ya, pembaca buku, dia lebih memilih buku bekas sih daripada buku baru. Satu, kalau buku bekas itu kualitas lebih oke dibanding buku baru sekarang. Karena kebanyakan kan buku sekarang itu pakai kertas sedaur ulang ya, book paper. Dibiarin aja nggak dibaca, bisa menguning kan kertasnya, bercak gitu. Kalau buku zaman dulu kan APS itu masih bisa beratus tahun masih bisa kebaca bukunya. Baunya juga beda mungkin. Iya benar. Karena beberapa pembeli selalu saya lihat selalu begini. Kenapa ya dia cium ya kertasnya begitu? Saya juga bingung. Cuman kalau saya tanya, beda baunya Bang ya. Paling jawabnya begitu. Kalau boleh jujur sih sekarang sebenarnya untuk pembeli buku, pembaca buku lah ya,
kayaknya semakin hari semakin gak ada. Kalau zaman 2009 saya mulai dagang buku, itu lumayan itu pembaca buku. Tapi cenderung yang tua-tua ya. Mungkin mengingat masa lalu apa gimana nggak ngerti juga. Mungkin dia perlu bacaan mengingat masa lalunya atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi cenderung yang tua-tua sih. Kalau anak-anak sekarang justru malah kurang. Paling 1-2 orang, kalau terlebih mahasiswa sekarang ya. Paling 1-2 orang yang doyan buku, yang doyan baca buku. Sekarang orang lebih cenderung jualan online, saya ngikut sih jualan online. Saya juga nggak mau dong tergilas zaman ya. Jadi saya ngikut aja, ngikut online. Tapi sih saya lebih sepakat itu kalau offline-nya itu, terlebih toko buku itu hidup lagi gitu. Orang mau datang ke toko buku lagi. Orang mau datang hunting buku lagi, belanja buku lagi, ke toko buku gitu. Jadi transaksinya benar di toko gitu, di pasar lah. Sebenarnya untuk lorong buku pengen menghidupkan penjualan offline-nya lagi. Untuk itu kita mencoba jalan lain, mengadakan gerakan-gerakan literasi melalui diskusi-diskusi buku, acara-acara diskusi lainnya juga. Ya apa aja lah yang bergerak di bidang literasi, yang bisa mendatangkan orang untuk kembali ke toko buku. Anak-anak muda lah, anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin minat bacanya kurang, melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan mungkin mereka akan menjadi berminat membaca buku. Kalau untuk sekarang udah nggak berpikir kalau ini buku bagus, harga bisa begini. Saya udah nggak mikir gitu lagi sekarang, Bang. Saya justru mikir ini buku kapan lakunya. Karena itu tadi, Bang, zamannya udah beda. Pembeli buku itu semakin berkurang. Saya ngerasa itu. Saya ngerasa pembeli buku udah semakin berkurang. Saya pernah ini lagi malah tanya jawab sama pembeli ya, mahasiswa. Siapa sih sekarang yang mau nyimpan buku? Selain pedagang buku, siapa yang mau nyimpan buku?